Hi everyone, Afi here. Kalau biasanya kita ngomongin tentang perawatan kulit muka atau kulit wajah, kali ini aku pengen sedikit ngebahas mengenai perawatan kulit badan yang kadang-kadang suka terlupakan nih, bener nggak? Kalau kamu emang lagi cari info mengenai gimana sih sebenarnya ngerawat kulit badan yang bener itu gitu ya, tonton terus video ini karena aku akan share kesalahan-kesalahan seputar perawatan kulit badan yang masih sering aku dengar atau masih sering kita lakukan. Yuk kita mulai videonya. Sekarang itu kan orang tuh udah makin tinggi ya awareness-nya mengenai pentingnya merawat kulit wajah gitu ya. Jadi sekarang tuh cari info mengenai gimana sih kita tuh melakukan skincare sehari-hari, pakai produknya apa aja, cara milih produk yang tepat gimana, itu tuh kayak udah common banget, udah gampang banget dicari informasinya ya kan. Tapi karena semua orang tuh fokusnya ke kulit wajah, kadang-kadang aku ngerasa banyak yang melupakan kulit badan kita gitu ya. Jadi kalau kulit badan tuh malah perawatannya tuh nggak ekstra-ekstra banget gitu, karena mungkin dirasa udahlah kalau kulit badan tuh nggak ngaruh-ngaruh banget kan, mostly juga ketutup, nggak kelihatan banget kayak kulit muka. Padahal kalau kita lihat lagi gitu ya, sebenarnya permukaan kulit badan kita tuh kan jauh lebih besar ya dibandingkan kulit muka kita. Jadi sebenarnya ngerawat kulit badan kita tuh sama pentingnya. Terus kulit badan kita itu sebenarnya secara anatomi yang mirip sama kulit muka kita gitu kan. Sama-sama punya yang namanya skin barrier. Jadi udah sering lah ya pasti kamu dengar gitu ya, skin barrier itu adalah kayak lapisan terluar dari kulit kita yang dia tuh fungsinya tuh penting banget gitu ya, karena dia menjaga supaya hal-hal buruk dari luar tuh nggak masuk ke kulit kita gitu ya. Jadi kayak misalnya debu, bakteri, kuman, virus gitu kan, itu terjaga gitu ya. Jadi dia nggak bisa nembus ke kulit kita. Tapi at the same time dia juga punya fungsi untuk menahan kelembapan atau air di kulit kita supaya tidak gampang menguap, supaya kulit kita itu nggak gampang kering, nggak dehidrasi gitu ya. Jadi secara singkat fungsi skin barrier itu adalah to keep the bad stuff out and to keep the good stuff in. Dan ngejaga skin barrier di kulit badan kita itu ya sama pentingnya sama kita ngejaga kesehatan skin barrier di kulit wajah kita gitu, karena fungsinya sama-sama penting. Kalau menurut aku kita tuh jangan nunggu ada masalah dulu sama kulit badan kita baru kita mikirin perawatannya gitu ya, karena kalau udah ada masalah percaya deh itu nggak enak banget. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya masalah kayak misalnya kulitnya sangat-sangat kering sampai gatel atau sampai bersisik, atau mungkin ada yang masalahnya tuh urtikaria, kayak aku juga pernah ya ngalamin yang lumayan parah, aku sampai bikin videonya waktu itu. Atau misalnya ada yang atopik gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah bermasalah sebenarnya tuh sama mengganggunya, sama nyebelinnya ketika kulit wajah kita tuh juga bermasalah gitu. So once again it's very important to take care of the skin on our body as well. Dan kalau misalnya kamu bingung mau mulai dari mana, ini ada beberapa kesalahan gitu ya yang mungkin secara sadar atau nggak sadar kita masih lakukan, yang sebenarnya itu secara long term bisa mempengaruhi kesehatan kulit badan kita. Yang pertama adalah mandi dengan air terlalu panas. Ayo, siapa yang masih melakukan ini? I know kalau mandi pakai air panas itu tuh enak banget sebenarnya, bikin nyaman banget ya. Terutama kalau kita tuh baru pulang ke rumah, capek seharian gitu kan. Apalagi kalau di luar tuh lagi hujan, kayak di Jakarta tuh akhir-akhir ini tuh lagi sering banget hujan dan udaranya lumayan dingin jadinya gitu ya. Itu mandi air panas tuh enak banget karena setelahnya tuh kita kayak lebih nyenyak tidurnya gitu ya. Aku juga ngerasa seperti itu. Tapi kalau temperatur air itu terlalu panas, itu tuh sebenarnya bisa berpotensi untuk bikin kulit kamu kering. Nah ini mungkin tidak akan terjadi dalam sekali dua kali gitu ya, but over time kalau kamu melakukan itu terus menerus, yaitu lama-lama kulit kamu jadi lebih gampang kering. Jadi boleh pakai air anget gitu kan, tapi temperaturnya jangan terlalu panas. Aku sendiri tuh tipe yang kalau misalnya pakai air panas emang cenderung itu panas banget gitu, yang sampai agak sakit-sakit dikit gitu. Itu aku tuh malah seneng gitu ya. But I realized that it's actually really bad for my skin. Jadi aku sekarang kurangin. Jadi kalaupun panas ya angkat aja lah gitu. Dan biasanya kadang-kadang aku campur juga dengan air dingin. Jadi setelah misalnya mandi 1-2 menit dengan air anget, aku ganti ke yang lebih dingin sedikit gitu. Jadi biar aku tuh mulai kebiasa juga dengan mandi air dingin dan supaya kulitnya terhindar dari dehidrasi.
Kesalahan kedua adalah masih seputar mandi nih, kamu pakai sabun yang bikin kulit kamu kering. Nah, ini tuh sama sebenarnya prinsipnya dengan kita memilih facial wash gitu ya. Jadi kalau dulu kita tuh kan cenderungnya pakai facial wash tuh yang berbusa gitu, yang bikin kulit kita tuh keset gitu ya. Tapi sekarang ini edukasi mengenai facial wash yang baik dan benar gitu ya udah makin tinggi kan. Jadi kita tahu nih bahwa sebaiknya kita menggunakan facial wash itu yang nggak bikin kering gitu ya, nggak bikin kulit kita keset, jadi tetap menjaga kelembapan alami di kulit kita. Nah, sabun mandi sebenarnya juga sama aja gitu ya. Sebaiknya kita emang menghindari sabun yang udahan kita mandi tuh bikin kulit kita tuh keset gitu, karena itu sebenarnya tanda-tanda kalau sabunnya itu tuh terlalu drying, terlalu harsh gitu ya buat kulit kamu. Jadi memang sebaiknya sabunnya itu tuh ya tetap meninggalkan rasa lembab lah di kulit gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak suka gitu ya pakai sabun yang nggak ada busanya sama sekali, sekarang ini tuh sebenarnya udah banyak ya body wash yang diformulasikan tetap ada busanya. Jadi kamu nggak kehilangan fitur itu dari sabun mandi kamu, tapi dia tetap lembab, jadi nggak drying di kulit ya. Tinggal kita pinter-pinter aja milihnya gitu. Apakah harus menghindari SLS, Kak? Belum tentu, karena sebenarnya SLS-nya sendiri ya walaupun memang punya kecenderungan bikin kering gitu ya, tapi sebenarnya tergantung di keseluruhan formula produk tersebut. Jadi bisa aja nih sebuah sabun tuh mengandung SLS, tapi karena formulanya itu pakai banyak pelembab buat kulit gitu ya, jadi hasil akhirnya tuh nggak bikin drying di kulit. Bisa aja, karena aku sendiri juga pakai ya beberapa sabun yang ada SLS-nya tapi nggak drying di kulit gitu. Jadi nggak lihat dari SLS-nya gitu ya, tapi lihat formulanya secara keseluruhan. Nah, tapi ada juga ya tipe sabun yang dia tuh bukan ketika kita pakai tuh langsung keset kerasanya gitu ya. Karena kalau sabun yang langsung keset itu kan kita langsung bisa mengenali biasanya gitu ya. Oh iya, ini tuh artinya dia emang bikin kering. Tapi ada juga sabun yang sebenarnya pas dipakai setelah kita mandi rasanya biasa aja, tapi lama-kelamaan kita perhatiin kulit badan kita tuh jadi lebih kering gitu kan. Nah, itu yang kita mesti pinter-pinter untuk merhatiin reaksi kulit kita gitu. Jadi kayak lihat aja gitu ya, setelah kayak siang-siang gitu setelah kamu mandi, lama-lama apakah kulitnya jadi kayak kenceng, atau pada saat kamu garuk misalnya tuh dia ninggalin bekas putih-putih gitu ya, itu kan tandanya sebenarnya kulit kamu tuh kering. Atau misalnya kamu kulitnya jadi sering gatel-gatel gitu ya karena mungkin terlalu kering itu tadi gitu. Pokoknya yang kayak gitu-gitu deh. Nah, itu tuh yang bisa mengenali cuma kamu sendiri, karena kan kamu yang paling tahu kulit kamu sendiri ya gitu. Jadi pinter-pinter untuk lihat reaksi kulit badan kamu. Jadi nggak cuma kulit wajah aja diperhatiin, kulit badan juga. Dan lihat apakah sabun mandi kamu selama ini tuh udah cukup lembab atau cukup gentle, atau masih terlalu drying, terlalu harsh. Kesalahan ketiga adalah kamu tidak menggunakan sunscreen di badan. Jadi aku tuh waktu itu pernah iseng-iseng bikin polling gitu ya di Twitter, karena aku pengen tahu orang-orang tuh sebenarnya rutin gak sih pakai sunscreen di badan. Karena aku tahu banget kalau udah sebagian besar orang gitu ya, itu tuh udah rutin pakai sunscreen di kulit wajah, tapi di badan gimana sih sebenarnya? Dan ternyata memang masih banyak yang belum rutin menggunakan sunscreen di badan gitu. Padahal sekali lagi nih gitu ya, kulit badan kita itu lebih luas. Jadi ketika kena sinar matahari ya sama aja dia juga berpotensi untuk mengalami kerusakan gitu ya. Aku ingetin lagi ya bahwa sinar matahari itu kan ada UVB dan UVA. Nah, sebenarnya sinar matahari yang paling banyak kena ke kulit kita itu tuh adalah UVA, dan UVA sendiri tuh dia wavelength-nya tuh panjang gitu kan, dan dia bisa menembus kulit kita dengan lebih dalam sehingga bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah juga gitu ya. Jadi dia bisa bikin kulit kita jadi lebih kering, muncul tanda-tanda penuaan dini, kulitnya jadi lebih kendur, lebih cepat keriput, banyak muncul dark spots juga, dan resiko terbesarnya atau terparahnya adalah kanker kulit. Kalau misalnya kamu tuh pakai baju yang tertutup sehari-hari, that's good. Artinya memang mungkin sebagian besar badan kamu tuh udah ketutupan atau ada perlindungnya ya dari sinar matahari. Tapi kalau ada yang mungkin masih terbuka gitu ya, beberapa bagian tubuhnya ya harus dipakein sunscreen ya. Kayak misalnya di sini nih kita suka lupa mungkin ya, ini juga tetap perlu dipakein sunscreen. Atau misalnya kamu pakainya tuh rok yang tidak panjang, itu juga kakinya bisa dipakein sunscreen. Atau lengannya kebuka, itu juga dipakein sunscreen.
sunscreen gitu. Nah sekarang ini kan udah lumayan banyak gitu ya produk sunscreen untuk badan, itu bisa kamu pakai. Intinya adalah kamu lihat-lihat nih ya kegiatan kamu, kalau misalnya memang akan ada di luar ruangan dan cukup lama waktunya, do not forget to use sun protection on your body as well. Kesalahan yang terakhir adalah kamu tidak menggunakan pelembab untuk badan. Mungkin kamu mikir, ya kak itu mah standar, semua orang juga udah pakai body lotion gitu ya. Actually no, karena aku tuh masih sering gitu ya nemuin orang yang suka lupa pakai body lotion gitu ya. Jadi nggak terlalu rutin sebenarnya menggunakan body moisturizer. Kadang-kadang aja pada saat ingat. Alasannya macam-macam gitu ya. Bisa jadi karena buru-buru abis mandi mau cepat pakai baju terus langsung beraktivitas. Ada juga yang mungkin males karena biasanya body lotion tuh menurut dia lengket gitu kan. Macam-macam sih alasannya gitu ya. Apapun itu alasannya, tapi ini tuh sebenarnya satu hal yang sebaiknya jangan di skip gitu ya. Karena sama aja kayak kulit wajah kita, kulit badan kita juga sangat perlu dikasih pelembab. Yes, memang kulit kita tuh ada kelembapan alaminya gitu ya, tapi sebenarnya banyak banget faktor di luar yang emang menyebabkan kulit kita itu jadi kering atau dehidrasi gitu ya. Kayak ya kita habis mandi kena air, kena sabun, itu sedikit banyak pasti bikin kulit kita tuh lebih kering. Kena sinar matahari itu juga berpotensi bikin kulit kita lebih kering. Kena AC, terus mungkin kita kurang minum air putih atau hormon, macam-macam banget gitu ya. Jadi memang sebaiknya sih dijaga banget kelembapannya. Kulit yang lembab itu juga adalah kulit yang sehat gitu ya. Maksudnya kalau kulit kita itu tuh kering, kalau kita ada luka misalnya, itu tuh akan lebih lama sembuhnya gitu. Dan jangan sampai deh gitu ya kalian ngalamin yang namanya urtikaria atau gatal-gatal. Itu tuh bener-bener mengganggu banget gitu ya. Bener-bener miserable banget kalau ngalamin itu, dan itu akan tambah parah kalau misalnya kamu kulitnya itu tuh kering gitu. Makanya kan juga kalau misalnya orang-orang yang ada atopik atau misalnya ada eksim gitu ya, itu kan pasti selalu disaranin sama dokter tuh untuk selalu pakai pelembab, kalau bisa sering-sering gitu ya, karena jangan sampai kulitnya itu tuh kering. Atau mungkin ada juga dari kamu yang sebenarnya udah rutin pakai body lotion, tapi body lotionnya itu tuh kurang tepat atau kurang melembabkan sebenarnya buat kulit kamu. Ayo siapa yang kayak gitu? Karena aku tuh punya juga gitu ya teman-teman yang dia tuh suka banget pakai body lotionnya tuh yang enak wanginya gitu ya, yang pada saat dipakai tuh dia happy karena wanginya tuh enak, tapi sebenarnya secara formula body lotion itu tuh kurang melembabkan, jadi kulitnya tetap aja kering gitu. Aku nggak bilang kalau kita tuh nggak boleh pakai body lotion yang wangi-wangi gitu ya, enggak gitu ya. Poinnya bukan itu, poinnya adalah mau itu wangi mau itu enggak. Yang pertama banget kita harus cari itu sebenarnya adalah si formulanya itu, apakah cukup melembabkan buat kulit kita atau enggak. Nah sekalian di video ini aku mau kasih tahu ke kalian produk body lotion yang lagi sering banget aku pakai dan aku mau rekomendasiin ke kalian karena menurut aku kalian harus coba, ini enak banget. Namanya adalah Mentholatum AD Lotion dan Mentholatum AD Botanical Lotion. Nah ini tuh adalah produk Jepang yang best seller banget di Jepangnya, karena emang orang-orang tuh suka gitu ya, karena terbukti ini tuh manjur banget untuk jadi pelembab buat orang-orang yang kulitnya tuh kering gitu ya. Dulu tuh lumayan banyak orang yang sering pre-order ini atau titip beli gitu ya produk ini di Jepang, tapi sekarang nggak usah lagi karena sekarang udah ada resmi di Indonesia. Jadi Mentholatum AD Lotion ini tuh dia kandungan utamanya itu adalah urea. Jadi urea itu adalah satu komponen alami yang ada di Natural Moisturizing Factor di kulit kita, atau kalian sering dengar ya NMF gitu ya. Jadi urea itu emang secara alami itu ada gitu ya di kulit kita. Selain itu di dalam sini tuh ada vitamin B5 atau panthenol dan vitamin E yang dua-duanya tuh memang udah terkenal gitu ya, ampuh banget buat bikin kulit jadi kerasa lembut, jadi lembab, dan juga membantu mempercepat penyembuhan luka di kulit. Nah, Mentholatum AD Lotion ini kan ada tulisannya Dry Skin Therapy. Nah, biasanya moisturizer untuk kulit kering itu tuh kan dia teksturnya tuh thick atau rich banget gitu ya. Dan itu tuh yang bikin orang kadang-kadang males makainya gitu, karena mungkin kerasanya lengket gitu ya, lama menyerapnya gitu kan. Tapi kalau Mentholatum AD Lotion ini yang aku suka banget adalah dia sangat lightweight gitu ya. Jadi nggak lengket, cepet nyerap juga, dan di kulit tuh nyaman, nggak peliket gitu ya. Terus pas dipakai dia itu tuh ada kayak cooling and soothing sensation-nya gitu, jadi kayak adem-adem gitu. Tapi itu bukan dari alkohol ya, jadi produk ini tuh nggak ada alkoholnya, tapi dia tuh ada mentolnya, terus dia ada hydrolyzed royal jelly protein, dan juga ada yang namanya crotamiton, dan itu memang tiga-tiganya tuh ngebantu untuk
bikin si Mentholatum AD Lotion itu kerasa nyaman di kulit, kerasa adem gitu ya, dan juga ngebantu untuk ngurangin gatal-gatal di kulit. Tuh lihat deh, udah nyerap, emang rasanya lembab gitu ya, tapi nggak lengket gitu kan, dan lama-lama tuh ya udah di kulit tuh kalau menurut aku digini-giniin tuh juga nggak ada rasa pelikat sama sekali gitu ya, tapi tetap lembab karena dia tuh emang kelembabannya tuh bisa tahan sampai 12 jam. Aku sendiri sih pakai ini ya udah seharian nggak kerasa kering sama sekali gitu ya kulitnya gitu ya, walaupun misalnya aku seharian ada di ruangan ber-AC gitu ya, I feel like my skin stays well hydrated, nggak kerasa kering sama sekali. Oh ya, kalau ini tuh juga dia nggak pakai pewangi dan juga nggak pakai pewarna, jadi memang bener-bener aman banget untuk kamu yang mungkin kulitnya tuh sangat-sangat sensitif gitu ya, kamu misalnya sensitif sama wewangian, sensitif sama alkohol atau pewarna. Tapi kalau kamu tuh lebih suka body lotion yang ada wangi-wanginya, kamu bisa pakainya tuh yang ini ya, Mentholatum AD Botanical Lotion. Jadi ini tuh sebenarnya sama isinya kayak yang Mentholatum AD Lotion, sama-sama ada ureanya, sama-sama pakai vitamin E, vitamin B5, terus juga dia melembabkannya juga tahan 12 jam. Tapi dia itu ada lavender sama eucalyptusnya yang natural ya, jadi dari si oilnya itu. Jadi memang ada wanginya, dan menurut aku wanginya itu sangat relaxing banget gitu ya, sangat soothing banget. Formulanya juga sama, teksturnya sama maksudnya. Jadi dia krim yang melembabkan, it's quite moisturizing, but still lightweight, gampang nyerap, nggak lengket, nggak peliket. Enak banget wanginya. Jadi kalau misalnya kamu senengnya tuh ada wangi-wanginya, aku rekomen banget yang ini. Atau bisa pakai misalnya ini dipakai pagi, ini dipakai malam, karena ini kan wanginya relaxing gitu ya, jadi ngebantu kita untuk tidur lebih nyenyak juga gitu ya. Atau mau dibalik juga boleh-boleh aja sih sebenarnya. Kalau aku pakainya ganti-gantian aja gitu ya, tergantung aku lagi pengen pakai yang mana. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku mau pakai parfum yang agak lebih strong wanginya, aku pakai yang ini supaya nggak ada wanginya sama sekali. Tapi kalau aku lagi nggak pakai parfum atau pakai parfumnya yang juga wanginya tuh mirip-mirip kayak gini, aku pakai ini sebagai base-nya. Yang mana-mana aja karena dua-duanya cukup versatile kalau menurut aku. Ini juga udah dermatologist tested tentunya gitu ya. Jadi emang beneran aman untuk kulit kering, kulit sensitif gitu ya. Terus juga kamu tuh bisa pakai ini tuh sebenarnya berkali-kali pun boleh. Jadi mungkin kamu tipe kulitnya tuh yang super duper kering, jadi kalau pelembab tuh kamu harus reapply gitu kan. Nah ini kamu bisa banget reapply ini sering-sering, dan mungkin ini tuh mau di reapply sering pun nggak akan berat kerasanya gitu ya, karena seperti aku bilang tadi, dia itu formulanya ringan terus cepet nyerap. Nah kalau kamu juga pengen cobain juga Mentholatum AD Lotion atau Mentholatum AD Botanical Lotion, gak usah jauh-jauh ke Jepang, gak usah repot-repot pre-order karena sekarang udah tersedia di Indonesia. Jadi ini tuh bisa dibelinya di Rohto Official Store, di Tokopedia, ada di Ion juga, ada di Watsons juga, pokoknya gampang deh nyarinya. Nanti detailnya aku tulis di description box di bawah ya. Oke, sekian sharingnya kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan tinggalin di comment box di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you so much for watching everyone. Bye!